Sebenarnya tuyul itu tidak mengerti tentang uang itu. Nah, hanya dididik kata majikannya, kamu harus ambil uang seperti ini dengan warna ini ya. Nah, iya, maka si tuyul lama-kelamaan akan memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan kami di channel RPPJ Salam Jiwa Hidup yang Ngeri. Malam hari ini kami akan mengupas tuntas tentang pesugihan. Karena kali ini kami akan berbincang santai bersama Apandan dan Aldin. Banyak pertanyaan dari seduluran batur RPPJ di luar sana dan penasaran banget tentang pesugihan-pesugihan tersebut, dan malam hari ini kami akan mengupasnya dan lebih jelasnya biar Adi dulu yang menjelaskan perbedaan tentang pesugihan atau ritual pesugihan atau tentang nyupang. Silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya teman-teman dari RPPJ bertanya tentang macam-macam jenis pesugihan. Nanti akan saya jelaskan, tetapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, comment, and share di channel kami. Jika sedulur lan batur ingin bertanya tentang sesuatu, mangga tulis di kolom komentar di bawah sini. Nah, pertanyaan pertama, apa sih perbedaan nyupang dan ritual pesugihan? Ritual nyupang dan pesugihan sebenarnya sih tujuannya itu sama, tujuannya mencari uang ya. Cuma ada perbedaan. Kalau misalkan nyupang itu menyekutukannya atau yang mencari uangnya itu jin. Nah, tidak ada ritual khusus. Bukannya sama, cuma beda bahasa. Enggak, beda. Kalau misalkan nyupang itu datang ke dukun untuk membeli sesuatu jin yang bisa diajak buat mencari duit, itu namanya nyupang. Beda kalau melakukan ritual pesugihan. Kalau melakukan ritual pesugihan, dianya sendiri yang mencari uang dengan cara mencuri. Melalui amalan-rapalan. Ada rapalan yang nanti akan diberikan oleh si dukunnya Atau kuncinya ya. Iya. Terus juga perbedaan dari bermain kodam pesugihan sama ritual pesugihan itu perbedaannya, kalau ritual pesugihan ada kamar khusus buat melakukan ritual untuk siap mencari uangnya. Kalau misalkan nyupang atau kodam pesugihan tidak ada kamar khusus. Itu kalau mau emang di rumah atau luar Di tempat lain. Apanya? ritualnya? Ritual yang dikasih saran oleh si dukunnya itu terserah apa aja. Nah, misalkan nyupang pocong, harusnya jadi pocongnya di rumah atau di luar? Nah, kalau misalkan ritual ya itu ya, ritual pesugihan namanya. Kalau ritual pesugihan kan nanti saran dari dukunnya tuh harus seperti ini. Maka tepat dari saran si dukun harus dipakai semua. Nanti juga ada amalannya. Terus ketika dia sudah memenuhi syarat dan amalan-amalan itu sudah dijalani, maka dia akan merubah wujud seperti apa yang diinginkan beliau. Nah, dan ketika dia menjadi sosok jin tersebut, maka dia bisa mencari uang dengan cara gaib. Itu jam berapa? Ya. Kalau jam sih nggak bisa ditentukan, tergantung istilahnya syarat-syarat yang ditempuh oleh si kuncen atau dukun tersebut. Nah,
udah mungkin karena banyak sekali nih pertanyaannya gitu. Ya. Yang kedua, bagaimana cara mereka mencari uang? Kalau misalkan yang mana dulu, ritual pesugihan atau kodam pesugihan? Kalau misalkan kodam pesugihan, Kalau kodam pesugihan, contoh ya, seperti kita kodam pesugihan tuyul. ya, Nah, jadi asli dasarnya tuyul itu anak kecil yang tidak mengerti apa-apa, hanya dibeli, ya dimahari tuyul tersebut, lalu kita didik. Jadi sebenarnya tuyul itu tidak mengerti tentang uang itu. Nah, hanya dididik, kata majikannya, kamu harus ambil uang seperti ini dengan warna ini ya. Nah iya, maka si tuyul lama-kelamaan akan memahami. Terus majikannya tuh membawa dia keliling. Nah, nanti dikasih instruksi, nah ke rumah sini, ke rumah sini, ke rumah sini, gitu. Nah, jadi semacam kayak binatang ya? Iya, semacam ya binatang lah. Apakah sosok tuyul itu banyak kan, jenisnya kan misalkan tuyul, tapi sosoknya itu apakah banyak atau satu sosok Pak? Kalau tuyul, maksudnya jelaskan gitu ke seduluran batur sosok-sosok jenis tuyul. banyak, seperti Salah satunya seperti janggitan itu termasuk dari jenis golongan tuyul. terus apa itu, lagi? nah sama. Iya, kata dari Cirebonnya lintu. Nggak tahu dari bahasa daerah. Dari masing-masing seduluran batur mungkin punya sebutan masing-masing gitu, tapi kalau dari daerah kami sih menyebutnya itu bisa lintu, janggitan, tuyul, Janggitan. Kalau kata bahasa kami juga, apakah setan opong itu termasuk jenis tuyul? termasuk jenis dari tuyul. Nah, termasuk jenis tuyul. Terus itu rupanya gitu atau wajah-wajahnya itu apakah beda-beda? Tentu berbeda-beda. Contohnya? Kalau misalkan janggitan itu berupa seperti perutnya buncit, pendek dan bisa berdiri. Iya. Seperti orang kalau misalkan bocah itu bocah sedang cacingan, Iya. yang perutnya buncit. Kalau misalkan jenis tuyul itu tidak bisa berdiri, hanya bisa merangkang. Itu jenis dari golongan Sama tuyul. oh tuyul. Berarti semua jenis tuyul atau ada dari golongan janggitan mungkin, atau janggitan berdiri apa? Kalau janggitan itu berdiri. Ada juga yang jenis tapi nggak berdiri, jadi dia tuh merangkak. Nggak tahu saya nama jenisnya itu apa, tapi sosoknya itu sama jenis tuyul. Ya, cuman beda menyerupai saja ya. Apakah ada muka seperti monyet gitu atau gimana? Kalau menurut ciri-ciri ciri-ciri fisik nggak jauh beda. Kalau diibaratkan binatangnya itu kucing sama macan, gitu. Itu yang paling banyak yang buat pesugihan itu jenis mana? Jenis yang merangkak. Yang bentuknya merangkak. Ya, terus pesugihan itu seperti apa, maksudnya ciri-ciri majikan atau pemiliknya gitu? Kalau untuk ciri-ciri sih nggak ada. Oke ya, bener nggak sih yang di luar sana gitu kan, mitosnya kan kalau punya pesugihan tuyul tuh ada yang digendong, ada yang digendong di bahu, ada yang digendong di punggung gitu. Sebenarnya itu kenyataannya, tapi mitos kan seperti itu, tapi kenyataannya itu seperti apa? Bener ada yang digendong. Tujuan dari mereka yang mempunyai pesugihan tuyul, kalau misalnya digendong itu sebenarnya tuh bukan menyenangkan tuyul ya, tapi memberi tahu lokasi-lokasi yang nanti malam disuruh kerja, suruh ngambil uang gitu. Itu meskipun siang. Berarti si jenis tuyul apakah siang hari itu bisa beraktivitas? Bisa.
Tapi dilihat di TV-TV kepanasan. Kepanasan jika menghadapi matahari panas, terkecuali kalau mataharinya tidak panas atau misalkan cuacanya lagi tidak panas gitu, maka bisa. Jadi salah satunya misalkan cuacanya sedang mendung atau di pagi hari matahari belum terik gitu, atau sore hari. Mungkin maksudnya jangan secara langsung ya. Berarti secara langsung ya. Kontak langsung dengan matahari ya. Nah, berarti apakah ada ritual khususnya juga mungkin di kamarnya atau di tempat lainnya gitu tentang pesugihan tuyul? Kalau tentang pesugihan tuyul tidak ada ritual atau tidak ada kamar khusus yang diperlukan mempunyai tuyul. Ketika kita datangin si dukun yang akan memperjualbelikan tuyul, nah nanti kita di situ orangnya akan bertanya tuyul ini harus gimana gitu. Nah nanti dikasih arahan atau pemahaman lebih jauh tentang gimana cara melakukan pesugihan tuyul. Apakah ada resikonya? Kalau resiko tentu ada, tapi yang paling berbahaya itu resiko mempunyai kodam jin atau kodam yang buat pesugihan. Berarti kalau nyupang dan ritual pesugihan itu apakah ini banyak sekali resikonya atau mengandung resiko? Sebenarnya dari keduanya itu mengandung semua. Mengandung resiko ya. Resikonya itu istilahnya katakan fatalnya itu seperti apa? Apakah perjanjian tentang memotong umur? Contohnya kalau kita misalkan pesugihan wewe gombel atau pesugihan pocong, nah kita tuh perjanjian dulu sama jin tersebut melalui pelantara si dukunnya. Kalau misalkan umur kita seharusnya tuh dari yang hidup sampai matinya kita, kalau seandainya kita tahu 80 umur kita, coba kita tuh perjanjian dulu sama si jin tersebut melalui pelantara dukun itu. Nah kata si jin itu misalkan umur kamu harus mati setelah melalui 50 tahun, maka perjanjian itu akan tepat. Berarti apakah ada ritual khususnya gitu setiap minggu atau setiap bulan bahkan setiap tahunnya gitu? Kalau pesugihan kodam tidak ada ritual. Kalau pesugihan nyupang? Kalau pesugihan nyupang ada ritual semacam kayak mukti, ada yang puasa begini untuk melengkapi keilmuannya. Berarti itu kalau puasa mukti apakah dilakukan setiap hari atau ada hari-hari tertentukah atau ada tanggal khususkah? Tergantung dukun yang memberikannya. Tergantung perjanjian sama dukun tersebut ya. Tergantung arahan. Apakah ada larangan tertentunya nantinya? Ya, dukunnya yang memberikannya. Aldit, solusinya itu gimana supaya uang-uang seduluran batur tidak tercuri oleh bangsa pesugihan atau yang nyupang dan si sosok tuyul tersebut, Pak? Kalau tentang cara mengatasi supaya tidak tercuri, sebaiknya Anda melipat uang tersebut. Soalnya jenis jin itu tidak suka lipatan. Contoh, kalau misalkan sedulur lan batur mempunyai keluarga yang sakit, yang nggak jelas sakitnya, tapi tiba-tiba sakit, coba perhatikan kamar tidurnya. Kalau misalkan kamar tidurnya banyak sekali kain-kain yang tergeletak atau tidak tertata rapi, maka itu sumber dari penyakit. Jin itu tidak suka pakaian yang terlipat atau bahan kain atau sejenisnya yang terlipat. Jadi misalkan kalau kalian merasa takut uang kalian akan dicuri, alangkah baiknya lipat uang. Apakah dikasih tanda coretan itu termasuk bisa nggak ambil? Kalau pesugihan tuyul
tergantung majikannya. Kalau misalkan majikannya didikan. iya, tergantung didikannya. Berarti seduluran batur itu yang pertama mungkin kalau di luar tuyul ini ya, di luar jadi sosok tuyul, rapikanlah kamar seduluran batur supaya jin tidak masuk atau tidak suka. Dan seperti uang seduluran batur, uang itu jangan dilembarkan, lebih baik dilipat. Nah, apa bedanya kalau digulung dengan dilipat? Bedanya kalau digulungkan nggak rapi, kalau misalkan dilipat kan rapi. Dan jin itu nggak suka pakaian atau kain yang rapi. Berarti intinya uang itu jangan dilembarkan ya? Iya, jangan dilembarkan dan jangan diusap. Jadi kalau di dompet kan rapi ya. Gimana? Di dompet kan rapi, tapi tergantung dompetnya. Ada juga dompet yang kelipat, ada juga dompet yang kadang lurus, tergantung dompetnya. Kalau misalkan dompet yang terlipat, insya Allah bakal kena. Jadi itu seduluran batur solusinya, jika seduluran batur punya dompet, minimalkan punya dompet yang bisa dilipat. Jangan dompet yang lurus, karena ada tuh dompet yang lurus, dompet masa kini tuh, dan kebanyakan kan dompet ibu-ibu juga banyak yang lurus juga gitu. Jadi terutama khususnya ibu-ibu yang doyan nyimpen duit gitu, usahakan duit tersebut dilipat atau digulung, karena digulung juga termasuk nggak bisa kami lah. Jadi sama antara digulung dan dilipat itu si bangsa jin, khususnya ini mas bangsa jin dulu ya. Si bangsa jin tidak bisa, ya insya Allah lah tidak bisa mengambil. Dan terutama di kamar-kamar khusus juga seduluran batur rapikan serapi mungkin, karena si bangsa jin tidak suka tempat-tempat atau pakaian yang rapi dan bersih. Jadi terutama kamar yang bersih, kalau kamar yang kotor mereka itu sangat suka tak gitu. Nah, kalau dari tuyul nih tergantung, berarti kan ada tuh didikan majikannya gitu yang miliknya, kalau uangnya didiknya warnanya biru, pasti si tuyul mengambilnya warna biru. Tapi kebanyakan majikan itu tidak mendidik uang tersebut yang ada coretannya. Jadi usahakan seduluran batur minimalnya tuh, kalau ini lembaran uang dicoret aja pakai pamflet sedikit biar tidak keambil, atau usahakan sama seperti sosok bangsa jin, dilipat aja nggak apa-apa. Tapi kalau dimasukkan kepada plastik hitam, apakah masih bisa keambil? Tergantung uangnya. Kalau misalkan dimasukkannya dengan kondisi lurus, maka bisa diambil. Jadi intinya tempat uang tersebut ya, maksudnya apa ini penyimpanan gitu ya. Intinya penyimpanan itu jangan sampai uang itu apa ya, harus rapi lah intinya. Jangan asal taruh aja, rapi dengan cara tepat. Ya mungkin itu penjelasan tentang mengupas tuntas pesugihan. Dan ini kan ada dua nih karakter tentang pesugihan itu, perbedaannya itu yaitu nyupang dan ritual pesugihan gitu lah. Kodam pesugihan dan ritual pesugihan. Berarti intinya mungkin ada 3 kategori itu: nyumpang, kodam pesugihan, dan ritual pesugihan ya. Nah, perbedaannya tuh begini. Kalau misalkan ritual pesugihan itu dilakukan dengan diri kita sendiri. Maka ketika orang yang bisa ritual pesugihan, saat orang itu sedang melakukan ritual pesugihan, sedang mencari uang, terus kelihatan oleh mata seseorang, maka dia itu tidak bisa menghilangkan diri. Maksudnya
mata seseorang itu apakah orang awam orang apa aja. Kalau kita mengetahui seseorang yang sedang melakukan ritual pesugihan, terus kita melihatnya dengan langsung, maka insya Allah dijamin orang yang sedang melakukan ritual pesugihan itu tidak bakal hilang dari pandangan mata kita. Berarti misalkan ada yang sedang ada yang sedang kelihatan gitu dari mata umum, berarti sosok itu bisa diapakan aja gitu? Bisa, dipukulin juga bisa. Terkecuali saat kita melihat orang yang sedang melakukan ritual pesugihan, pas kita lihat terus dia semacam lari ke semak-semak atau hilang dari pandangan mata kita, maka dia bisa menghilang. Itu juga info yang sangat penting sekali kami di luar sana sedulan batur, karena mungkin jarang sekali ada channel yang mengungkap tentang pesugihan atau solusi dan cara-caranya gitu. Dan maka malam hari ini kami akan mengupasnya, terutama kalau sedulan batur penasaran sekali tentang gimana gitu tindak tanduknya tuyul. Saksikan aja di video kami yang baru saja kami tayangkan dengan judul Tuyul gitu. Jadi itu lebih jelas dan lebih seru lah. Demikian dulu, mungkin sudah jelas. Ade juga sudah memberikan jawaban yang mungkin cukup jelas dan gamblang gitu ya. Jadi jangan lupa saksikan terus video kami dan like, subscribe, share channel kami. Demikian dulu kami ucapkan salam jiwa hidup yang ngeri. Assalamualaikum.